Jika kamu merasa tertinggal dari teman-temanmu maka tenanglah. Temanku udah punya kerjaan, temanku udah pada nikah, temanku udah beli ini beli itu. Sedangkan saya masih gini-gini aja, belum bisa apa-apa, belum punya apa-apa. Apakah kalian pernah mikir seperti itu juga? Kalau iya berarti kita pernah di posisi yang sama, tapi saya udah bisa kendalikan hal-hal seperti itu. Saya akan berbagi bagaimana saya bisa mengendalikan pikiran-pikiran tersebut. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Pertama kita tetap harus ingat, bahwa apa yang terjadi pada diri sendiri itu semua adalah kehendak Tuhan. Ini adalah jalan hidup kita. Kita harus fokus pada diri kita bukan pada hidup orang lain. Yang terkadang membuat kita sering merasa kurang adalah seringkali kita membandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangan diri sendiri. Itulah yang membuat kita sering merasa kurang dari orang lain. Padahal kita juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain tetapi kita tidak menyadarinya karena kita terlalu sibuk memikirkan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, sampai tidak memiliki waktu untuk melihat kelebihan dan nikmat-nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua adalah kenali dan hindari pemicunya. Cara utama untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain adalah dengan mengenali dan menghindari pemicunya. Kamu harus tahu dulu nih, situasi apa yang membuatmu jadi bersikap demikian. Setelah itu, cobalah untuk perlahan-lahan membatasi atau menjauhi hal-hal tersebut. Sebagai contoh, kamu biasanya akan membandingkan dirimu ketika melihat unggahan foto atau video teman di media sosial. Nah, mulai saat ini, kurangi penggunaan media sosial agar kamu tidak terlalu fokus dengan kehidupan orang lain yang berujung dengan membandingkan diri. Ganti kebiasaanmu dalam bermain medsos dengan kegiatan yang lain, seperti membersihkan kamar, bermain dengan hewan peliharaan ataupun bisa hanya dengan melihat semut berjalan. Yang penting kegiatan tersebut tidak membuatmu membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga adalah bersyukur. Ingat semua orang punya kekurangan. Kalau dalam pepatah Jawa ada kata, hidup itu, sawang sinawang, kita melihat hidup orang lain kelihatannya enak, dan orang lain melihat hidup kita juga kelihatannya enak. Kita seringkali menilai hidup orang lain hanya dari penglihatan kita saja tanpa pernah mengetahui dan merasakan apa yang dialami orang tersebut. Mungkin yang kita anggap hidup orang lain lebih baik dari kita bukanlah memang lebih baik, tetapi hanya saja mereka pandai bersyukur ataupun pandai menyembunyikan penderitaan yang dialaminya dan hanya mengungkapkan yang indah-indah saja. Jika kita tidak memiliki pondasi jiwa yang kuat dan tidak bisa mengontrol diri kita maka kita tidak akan pernah hidup bahagia. Kita akan stres depresi dan menuntut Tuhan. Ingatlah ketika kita menyalahkan dan tidak ridho dengan takdir Tuhan bisa saja Tuhan menambahkan ujian kepada kita. Jadi gini bayangkan seorang pemuda yang dituntut 5 tahun penjara atas kesalahan yang dilakukannya, tetapi pemuda tersebut tidak menerimanya dan malah melempar gelas kepada hakim. Apakah hukumannya berkurang? Atau malah bertambah? Sudah pasti bertambah. Ya kurang lebih seperti itu, bersyukurlah dan ridho dengan apa yang Tuhan takdirkan dalam hidup kita. Semua takdir Tuhan itu baik tapi kita yang seringkali tidak mengetahui hal baik di balik takdir Tuhan tersebut. Mungkin karena kita terlalu fokus pada masalah bukan pada hikmah. Sekali lagi, perlu diketahui, masing-masing dari kita punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan kita bisa saja jadi hal menarik di mata orang lain. Begitupun sebaliknya, ini hanya tentang sudut pandang. Seharusnya kita bersyukur, kita berbeda dari yang lain. Semuanya berbeda tak ada yang sama, bahkan orang kembar sekalipun tidak semua sama, ada satu titik perbedaannya. Itu pasti dan tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini semua orang memiliki masalahnya sendiri-sendiri yang membedakannya adalah yang bersyukur dan tidak. Tetapi memang kadang kita perlu juga membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tapi ini berlaku pada kondisi-kondisi tertentu yang bermanfaat bagi diri sendiri. Misal, rajin, dia lebih rajin, kita malas. Bandingkanlah kita dengannya, jadikan dia sebagai perbandingan agar kita juga sama menjadi rajin bahkan lebih rajin. Misalkan rajin bekerja atau belajar, tapi jangan bandingkan hasil kita dan hasil yang dia dapat karena itu urusan Tuhan.